Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fitra, dosen program studi D2 Teknik Perawatan Mesin, Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Praktik Teknologi Pengelasan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Perawatan Mesin dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi praktik pengelasan menggunakan proses SMAW sesuai standar industri, prosedur kerja, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning melalui kombinasi metode demonstrasi, diskusi, praktik langsung, pendampingan selama praktik, dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan pengelasan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan industri. Deskripsi mata kuliah Praktik Teknologi Pengelasan adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan praktik pengelasan, surfacing, butt joint, dan T-joint menggunakan proses SMAW serta kemampuan penerapan prosedur keselamatan kerja dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengelasan sesuai standar kualitas industri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempraktikkan pengelasan surfacing, butt joint, dan T-joint menggunakan proses pengelasan SMAW. CPMK tersebut dijabarkan menjadi 6 sub CPMK. Sub CPMK tersebut juga dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama, kontrak perkuliahan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengenalan mesin las SMAW. Pertemuan kedua dan ketiga, praktik penyalaan dan pemadaman busur listrik serta pembuatan rigi-rigi las. Untuk pertemuan keempat sampai ketujuh, praktik pengelasan sambungan tumpul dan sambungan tumpan. Kemudian pertemuan ke-8 sampai ke-11 praktik pengelasan sambungan T-joint menggunakan proses SMAW. Pada pertemuan ke-12 sampai ke-14 praktik pengelasan sambungan sudut dalam dan sudut luar. Dan terakhir pertemuan ke-15 dan ke-16 evaluasi dan hasil pengelasan melalui identifikasi cacat las dan penilaian hasil praktik. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber yang relevan dengan perkembangan teknologi pengelasan, diantaranya Welding Handbook, volume 1 Welding Science and Technology dari American Welding Society, kemudian teknologi pengelasan logam, karya Harsono, Wiro Sumarto, dan Toshi Okamura, serta Welding Inspection, karya dari Sri Widarto. Selain itu, saya juga memanfaatkan modul praktikum, job sheet, media, presentasi, dan fasilitas workshop sebagai pendukung pembelajaran agar mahasiswa memperoleh pemahaman teori sekaligus keterampilan praktik sesuai standar industri. Penilaian pada mata kuliah Praktik Teknologi Pengelasan dilakukan secara komprehensif dengan syarat kehadiran minimum 80% dari seluruh proses pembelajaran. Bobot penilaian terdiri dari tugas pendahuluan sebesar 10%, laporan praktik 20%, evaluasi akhir semester 20%, praktik langsung 40%, dan kehadiran 10%. Khusus pada praktik, penilaian dilakukan melalui observasi unjuk kerja mahasiswa yang meliputi kesiapan alat dan material, ketepatan mengerjakan job sheet, teknik pengelasan, kualitas hasil las, serta kemampuan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya, pada video pembelajaran ini, saya akan memfokuskan pembelajaran pada sub CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu melakukan pengelasan sambungan T atau T-joint menggunakan proses pengelasan SMAW
Sub CPMK ini dilaksanakan pada pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-11 pada mata kuliah Praktik Teknologi Pengelasan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran untuk mata kuliah ini, mungkin kita bisa berdoa dulu yang dipimpin saudara Fikri dulu. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke. Berikutnya saya lihat absensinya di sini untuk daftar hadirnya untuk kelas A. Saya rasa ini sudah hadir semua ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembahasan sambungan T-join ya. Kemudian yang menggunakan proses pengelasan SMA web. Jadi materi ini berada di sub CPMK 4. Jadi mahasiswa mampu melakukan pengelasan sambungan T-join seperti pada gambar di atas ya, menggunakan proses pengelasan SMA web. Nah, setelah mengikuti pelajaran ini, kami harapkan mahasiswa itu bisa memahami proses sambungan web dan menggunakan proses sambungan atau proses pengelasan SMA web. Baik, sebelumnya kita melangkah ke materi baru. Saya akan mengingatkan kembali, ya. Di bulan kita mempraktikkan pengelasan sambungan T dan sambungan lap join. Saya coba mungkin flashback apa masih ada yang ingat dengan sambungan atau tagwell dari teman-teman mahasiswa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, coba Dino. Izin jawab Pak. Ya. Saya di Universitas Chandra 25 TPN kilo 1. Tagwell berfungsi untuk menahan dan mengunci posisi dua atau lebih komponen logam sebelum pengelasan utama dilakukan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, saya tambahkan sedikit atau sedikit. Jadi memang sambungan tagwell itu betul-betul harus diperkuat dari ujung kiri dan kanannya sehingga tidak terjadi nanti namanya distorsi sebelum masuk proses pengelasan full. Ya. Kemudian misalnya kemarin kita materi tentang sambungan tumpang dan sambungan lap join. Kira-kira ada mahasiswa yang bisa atau teman-teman yang menjelaskan? Ya, Syahda ya. Oke. Baik, saya akan menjawab. Jadi sambungan tumpul atau boot join adalah dua plat atau benda kerja yang disambungkan dengan ujungnya saling bertemu. Sedangkan sambungan tumpang atau lap join yaitu dua plat yang disambungkan dengan cara saling menumpuk atau bertumpang tindih. Kemudian bilas pada bagian yang bertumpuk. Oke. Terima kasih banyak. Siapa tadi namanya? Syahda. Ya, Syahda Tujana ya. Jadi itu kemarin atau minggu lalu kita belajar tentang sambungan tumpang, kemudian sambungan lap join dan tagwell ya. Jadi itu merupakan parameter dalam proses pengelasan itu sangat penting supaya terhindar namanya cacat pengelasan ini. Baik, kita kembali ke materi hari ini ya. Di mana slide yang saya sajikan itu ada sambungan T-join atau sambungan T ya. Ini beberapa gambarnya, untuk platnya itu berdiri 90 derajat, kemudian di plat datarnya horizontal, kemudian di las fillet ya atau rasum. Nah, itu beberapa contoh hasil yang baik, hasil pengelasan yang baik dan hasil yang kurang baik. Nah, bagaimana itu pengelasan sambungan T? Itu adalah sambungan dua plat yang disusun membentuk 90 derajat sehingga menyerupai huruf T ya. Ini penyimpangan untuk sambungan T, kemudian untuk pengelasan T-joinnya. Nah, bagaimana aplikasi sambungan T-join? Ada beberapa kita bisa aplikasikan ya.
pertama di instalasi industri, kemudian konstruksi baja, kemudian tangki penyimpanan, frame dan dudukan mesin, dan struktur jembatan, kemudian aplikasi baja. Dan ini adalah pengaplikasian proses penyambungan untuk di-join. Di slide berikutnya juga ada beberapa peralatan pengelasan, peralatan pengelasan SMAW ya. Ini tidak bisa dihindari, ini merupakan suatu penting ya pada saat proses pengelasan. Pertama itu tentu ada mesin las SMAW, kemudian foldernya, kemudian ada ground plan, kemudian ada elektroda dan alat bantunya seperti pelengkap, sikat baja dan lain. Di slide berikutnya ini ada beberapa APD ya yang teman-teman biasa ketemu di workshop ataupun di lab. Nah, ini merupakan salah satu yang juga tidak bisa dihindari sebelum kita masuk ke lab atau workshop. Yang pertama tentu kita menggunakan helm las ya, kemudian ada sarung tangan las, terus apron ya, dan yang keempat itu ada safety shoes ya, sepatu safety yang saat ini teman-teman gunakan pada saat masuk lab. Dan yang kelima ada safety glasses ya, dan yang keenam itu masker bila diperlukan. Jadi kalau misalnya hanya untuk tackle itu nggak mesti kita pakai masker ya, kecuali untuk pengelasan full di dalam kabin kita harus menggunakan masker ya, ataupun di dalam ruangan. Nah, ini ada beberapa tujuan penggunaan kabinnya. Yang pertama melindungi mata dari radiasi sinar las, sampai dengan bagaimana kita menjaga kesehatan dan mencegah menghirup asap dan debu yang berbahaya. Nah, ini parameter pengelasan untuk pengelasan SMAW. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama itu besar arusnya, tentu, kemudian polaritasnya, ya, dan diameter elektroda, dan yang keempat ini yang sering menjadi krusial ya, sudut elektroda atau work angle pada saat proses pengelasan. Dan yang adalah travel angle, kecepatan, travel speed ya, atau sudut pengelasan, kemudian panjang busur las dan kecepatan pengelasan. Ini beberapa parameter pengelasan SMAW. Nah, ini yang sering juga menjadi penilaian ketika kita melakukan pengelasan. Yang sering terjadi adalah cacat las. Nah, cacat las itu terjadi pasti ada penyebabnya. Yang pertama ada dekat, porositas, kemudian ada slack inclusion ya, atau thread yang terjebak pada pengelasan, kemudian ada lack of vision ya. Nah, dari semua cacat pengelasan ini kita bisa cegah ya. Pertama, kita bisa mencegah cacat las menggunakan, kita mengatur parameter pengelasannya menggunakan sudut elektroda, arclength-nya, terus kita juga membersihkan material sebelum pengelasan, terus pemilihan elektroda ya, jangan sampai elektrodanya itu keadaannya lembab atau tidak dimasukkan dalam oven. Dan keempat yang kelima itu jadi kita selalu membersihkan start stop pada saat pengelasan dan gunakan teknik pengelasan yang tepat, baik itu dari sudut pengelasan untuk join, lap join ya, atau pengelasan tumpang seperti itu. Oke, dari materi yang saya sajikan, apakah teman-teman yang mau bertanya untuk pada presentasi ini atau kita bisa diskusikan? Ya, coba. Atas nama siapa? Nela Sasendra, 25 TPM 2007. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu Pak, berapa sudut angle yang baik? Oke, terima kasih ya. Jadi untuk sudut angle pada saat kita travel jauh itu keadaan elektroda itu 10 sampai 15 derajat ya. Jadi elektroda tetap konsisten di sudut 10 sampai 15 derajat, sehingga pada arah gerakan elektroda searah dengan drag angle-nya untuk menghasilkan hasil las yang rapi. Seperti itu, ya. Ada lagi?
Oke, silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Sawi. Siapa? Sambil. Ya. Ini 25 TPM 283. Untuk pertanyaan saya yang kan nomor 3 diameter elektroda. Pertanyaannya bagaimana menentukan besar arus yang digunakan, Pak? Oke. Baik, terima kasih ya. Sambil. Jadi untuk diameter elektroda yang kita gunakan itu ada beberapa ya. Misalnya untuk diameter 2,0 itu kan rentang arusnya atau range-nya itu 40 sampai 80 ampere. Kemudian 2,6 itu 60 sampai 100 ampere. Ya, kemudian 3,2 itu 90 sampai 150 ya. Yang sering kita gunakan di workshop kita itu adalah 2,0, 2,6 dan 3,2 ya. Jadi setiap diameter elektroda itu berbeda dengan arus yang kita gunakan. Seperti itu. Oke? Masih ada yang kita mau diskusikan? Oke, kalau sudah tidak ada, jika sudah tidak ada pertanyaan atau diskusi, selanjutnya kita akan menuju ke workshop ya untuk melaksanakan praktik pemerasan sambungan T, yang dimana itu kita sesuai dengan job sheet yang kita berikan atau bagikan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktek pengawasan hari ini dulu ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Lengkap ya? Ya, Pak. Jadi sebelum kita mulai, harusnya kita berdoa dulu. Sesuai dengan masing-masing nanti dipimpin oleh Iksan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Lengkap ya? Oke, jadi sebelum praktik kita mulai, pastikan seluruh APD sudah disediakan oleh Pak Okta selaku PLP di Mosul Pemerasan. Kemudian kondisi mesin juga kita sudah cek dan ada kerja juga. Nah, berikutnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu untuk praktik teknologi pengelasan sambungan T-joint ya, dimana nanti kita siapkan dulu materialnya, ada 2 buah, nanti posisi bendanya nanti seperti ini. Jadi ada posisi bendanya seperti T-joint ya, kemudian nanti di temper bagian sini dan bagian sini sebelum masuk proses pengelasan. Oke ya, oke Pak. Nah, setelah itu masuk di teman-teman silahkan setting arusnya sesuai dengan diameter yang ditentukan, misalnya diameter 2,6 ataupun diameter 3,2 sekian. Setelah itu kita pasang elektrodanya di holder. Nah, posisi tubuh juga nanti akan menentukan ya, kalau misalnya posisi pengelasan 1F ataupun 2F, teman-teman silahkan cari posisi yang paling ternyamannya. Dan begitu juga sudut elektroda dan teknik ayunan ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar rigid ditarik. Nah, ini adalah lanjutan di sub CPK 4, di mana itu di pertemuan kita ini kita masuk di praktik pengelasan T-joint. Oke ya. Pak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba. Ya. Kenapa biasa terjadi cacat dekat? Oke, terima kasih ya. Jadi biasanya itu terjadi cacatan dekat itu yang pertama tingginya arus yang digunakan pada saat proses pengelasan ya. Kemudian jarak busur elektroda itu terlalu tinggi juga itu tadi jaraknya, sehingga nyala busurnya itu memakan tinggi dari material. Oke, silakan kalau ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan praktiknya langsung ya. Oke, siapkan.
istirahat di tempat, gerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita telah menyelesaikan praktek teknologi pengelasan untuk semester 2 ini. Di mana CPMK itu pertemuan 8 kita membahas tentang praktek pengelasan hijau ini dengan menggunakan proses manual. Kemudian nanti dilanjutkan juga untuk pekerjaan laporannya. Nanti kami akan kirimkan di grup WhatsApp untuk timeline dan template-nya. Ya. Setelah itu teman-teman juga bisa diskusi dengan kami dari OPE juga nanti bisa ya terkait dengan laporan praktik. Ya, kemudian tadi pada saat praktik saya ada beberapa masukan kepada teman-teman juga. Tolong diperhatikan pada saat penentuan amper ya. Jadi kita harus sesuai dengan misalnya diameter 3,2 ampernya sekian ataupun dengan diameter 2,6 ampernya sesuaikan dengan panduan yang sudah dibagikan. Oke ya? Oke Pak. Sejauh ini ada mau ditanyakan? Ya Pak. Oke, kalau tidak ada kita tutup. Kita kerjakan Seluruhnya siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Balik kanan bubar barisan. Jalan. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah praktik teknologi pengelasan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah praktik teknologi pengelasan pada program studi teknik perawatan mesin Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kesalahan diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.